Vertice yang selanjutnya Bu Dia Widyastuti. Saya persilakan Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu Guru. Sudah Bu. Tulisannya merah-merah Bu. Ya, biar jelas. Kan bulan Agustus. Oh iya Betul. benar. Dasarnya putih, jadi merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat ya? Sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran dan berdoa, baju yang tidak rapi, ayo dirapikan dulu yang keluar-keluar, terutama anak-anak laki-laki nih biasanya. Yang tidak rapi bajunya dirapikan dulu, dimasukkan. Imam nggak pakai setut Bu. Imam nggak pakai setut. Iya, biasa imam itu. Imam nggak punya setut Bu. Apa itu? Saya nggak tahu setut. Setut itu ikat pinggang Bu. Oh, satu ya. Oke. Kemudian topi yang masih dipakai silakan dilepas karena ini ada di dalam kelas. Baiklah anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ketua kelas silakan memimpin doa ya. Nah, teman-teman, kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya, hadirin kalian. Yang pertama ada Ama? Ada Bu. Ama ini biasanya senyum-senyum sendiri. Amru, hadir nggak Amru? Udah ada. Belakang Bu. Oh, ke belakang. Dia. Tadi Jen Bu, Dia ini. ada panggilan ketua kelas tadi. Tadi keluar panggilan ketua kelas. Dia ada nggak dia? Hadir Bu. Oh, ada dia. Dwi ada Dwi, Edi. Ada Bu. Ada. Dwi mana Dwi? Hadir ya. Enda, Erika, Hilmi ada. Ya Bu hadir. Imam. Hadir Bu. Ya. Imam. Hadir. Oh hadir. Imam. Kita Hyun nggak ada ya? Kita Hyun ya? Udah Bu. Ya. Kira-kira anak-anak sudah sarapan semua ini? Belum Bu. Sebelum nanti ke taktik ya. Nanti Ya Bu. nanti dibayari sendiri-sendiri. Ya. Ya. Ini setahu saya biasanya ini kebiasaannya Enda sama Hilmi ini nggak pernah sarapan ini. Jadi Iya Bu. ini Iya Bu. Lapar saya Bu. iya jangan dibiasakan ya. Ya Bu. Besok saya sarapan dah Bu ya. Iya, harus itu. Jadi anak-anak jangan dibiasakan untuk tidak sarapan karena kalian itu butuh nutrisi dari makanan untuk perkembangan tubuh kalian, untuk pertumbuhan dan perkembangan serta energi itu untuk aktivitas sehari-hari. Kita udah mempelajari ini dari awal bab, dari awal materi di submateri nutrisi. Jadi kalian harus paham tentang nutrisi itu. Jadi nutrisi ini dibutuhkan terutama ketika kalian akan berangkat ke sekolah. Biar apa? Kalau kalian sudah makan, biar apa? Biar kuat, biar bisa konsentrasi. Ya, paham ya anak-anak ya? Paham Bu. Ya.
anak-anak makan teratur itu juga bisa menghindarkan kita dari beberapa penyakit pencernaan. Nah, sesuai dengan bahasan materi kita kali ini, yaitu tentang gangguan pada sistem pencernaan serta upaya untuk mencegah gangguan pada pencernaan. Kemudian saya ingatkan lagi ya, untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya pada sistem pencernaan manusia yang sudah kita pelajari adalah submateri nutrisi pertama, kemudian yang kedua organ-organ pencernaan utama, kemudian yang ketiga adalah organ pencernaan tambahan, dan yang sekarang kita bahas adalah tentang apa? Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah. Iya, betul. Kalau kalian lihat slide-nya itu, di situ ada judul submateri kita, gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menganalisis gangguan pada sistem pencernaan, kemudian yang kedua, menganalisis upaya untuk mencegah gangguan pada sistem pencernaan, kemudian yang ketiga adalah membuat kolase gangguan pada sistem pencernaan dan anak-anak, pembelajaran kita kali ini membutuhkan diskusi ya, membutuhkan diskusi dan kerjasama. Maka dari itu belajar berkelompok masih tetap berlaku ya, karena sebelum-sebelumnya juga ya, sebelum-sebelumnya kita juga belajar berkelompok dari awal materi. Dari ini kalian akan membuat proyek berupa kolase sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu membuat kolase di submateri gangguan pada sistem pencernaan. Nah, anak-anak masih ingat anggota kelompoknya? Lupa, Bu. Lupa. Karena di sini ada. Ya, saya ulang ya. Saya ingatkan lagi ya. Karena dalam satu kelas ini 12 anak, kemudian 12 anak ini dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 3 anak. Kelompok satu ini Ama, Amru, Dia. Ada semua ya. Kelompok 2 ini Edi, Eda. Kelompok 3 ini Erika. Ya, jangan lama-lama. Kelompok 2 ini Dwi, Edi, Enda. Kelompok 3 Ida, ya. Saya jangan sama Ita ya, gojek terus Bu. Bangku saya didorong-dorong terus Bu. Saya juga nggak mau, Bu. Nggak nakal, Bu. Baik, Bu. Nanti tetap satu kelompok tapi jaraknya jauhkan. Kita sendirian Bu. Jangan disendirikan aja di itu. depan kelas aja, Bu. Kita duduk pinggirnya itu aja. Oh iya, ya sudah kalau gitu. Ita di sini, Ita duduk di sini, Ita. Kelompok 3 Erika, Yuni, dan Ikhwan. Kelompok 4 Ima, Iqman, dan Ita. Oke. Nah, ini dari tadi ini saya penasaran, ini ada 2 anak yang belum dapat kelompok ini. Kelompoknya ini ada yang namanya Kim Tae Hyun, ini kelompoknya siapa, Ita? Kelompoknya saya aja. Kelompokmu aja ya? Oke. Iya, Bu ya. Oke, iya. Kemudian anak-anak kelompok dibagi. Ini LKPD-nya juga Ibu bagikan. Satu kelompok ini ada 1 LKPD ya. Itu juga ada rangkuman materi tentang gangguan sistem pencernaan. Sudah LKPD semua ya? Ya. Agar tujuan pembelajaran ini tercapai anak, kalian silakan baca bukunya sekitar 5-7 menit. Silakan dibaca bukunya, buku IPA, bisa LKS, bisa buku paket, bisa juga LKPD yang sudah dibagikan tadi. Silakan dibaca dulu ya untuk pendalaman materi kalian. Ayo, yang rame, boleh rame, silakan dibaca dulu. Saya tidak Bu.
Ya, bagus. Biar kenapa kok harus dibaca? Ini untuk menambah pengetahuan kalian, meningkatkan literasi kalian. Wah, lapar Bu, lemes nggak bisa makan. Makanya kalau pagi itu sarapan dulu, Endah. Nggak ada yang makan Bu. Ya, besok saya masakkan Diet ya. itu Bu. Udah ibu diet. Bawa uang jajan entah Bu. Masa Nanti saya saya sanggup. waktu nanti kakak. Iya, minta Ita itu uangnya banyak itu Ita itu. Ya Bu, saya Iya Bu, saya sedang beli. Iya, bagus. Apalagi dia salahnya banyak, makanya maka sehat. Sudah ya Nana ya? Sudah dibaca semua ya? Sudah Bu. sudah Bu. Oke. Sekarang Kok saya sudah Izin ke belakang sebentar. boleh sebentar ya. Tetapi sudah sampai pada pembagian kelompok. Nah, coba dilihat gambar ini dulu. Untuk videonya belum saya tayangkan, tetapi anak-anak coba lihat video yang terlihat pada kalian. Ini apa ini? Gambar apa ini? Orang sakit perut Bu. Iya, ada anak yang sakit perut sampai berkeringat itu. Pernah kalian seperti itu? Pernah Bu. Pernah. Kenapa biasanya sakit perut ini? Disebabkan oleh apa? salah makan Bu. Salah Salah makan. makan. Makasih. Ya, kemudian ada lagi mungkin selain salah Bakteri makan, ya, banyak bakteri Bu. banyak bakteri. Selain salah makan, apa lagi yang menyebabkan sakit perut itu? Tidak bersih. Tidak bersih Bu, tidak cuci tangan Bu waktu makan. Masuk angin Bu, masuk angin. Jarang sarapan ini. Kira-kira kalau tidak makan bikin sakit perut apa enggak? Oh iya Bu, telat makan Bu, sama seperti Endah itu telat makan. Betul. Kalau telat makan itu bisa juga ya bikin sakit perut ya. Oke. Ima bagus sekali, aktif sekali nih ya. Senang saya. Ya Bu, saya pinter Bu. Oke, kita masuk ke identifikasi masalah. Ini ada beberapa masalah yang coba kita atau coba kalian pecahkan ya. Apakah kalian pernah mengalami gangguan pencernaan? Kalau dilihat dari gambar tadi, sebagian besar anak, maaf, sebagian besar mengalami gangguan pencernaan ya. Pernah ya. Oke. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman kalian, contoh gangguan pencernaan itu seperti apa? Sakit perut. Sembelit itu apa? Termasuk Sembelit. Sembelit ya? Sembelit itu nama lainnya apa? konstipasi Bu. Konstipasi. Ada tidak nama lainnya yang lebih keren lagi, yang lebih akrab lagi di telinga kita? Apa sembelit itu? BAB. Susah ya. Kurang kerat. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah penyebab gangguan pencernaan yang pernah kalian alami? Itu tadi ya, menjawab pertanyaan yang kedua juga sudah menjawab pertanyaan yang ketiga. Gangguan yang pernah kalian alami, contohnya tadi sembelit. Yang lain apa? Baik. Diare Bu. Diare. Bagus. Bagus kalian. Sekarang kita desain proyek ya. Di sini alat dan bahan yang harus kalian bawa adalah kertas karton, kemudian spidol warna, kertas, gunting, alat tulis, kemudian buku paket, LKS serta LKPD. Anak-anak sudah bawa bahan-bahannya semua kan? Sudah. Bawa.
Ita bawa enggak Ita? Bahan-bahan ini untuk dikerjakan ini. Bawa ya. Yang laki-laki mana kok enggak ada yang jawab ini? Biasanya kalau Main sendiri tuh Bu yang laki-laki. kalau pembelajaran seperti itu biasanya laki-laki ini agak males nih. Iya Kemudian, kemudian selanjutnya prosedur kegiatan coba dicermati ya anak ya. Gunting tadi untuk apa? Gunting itu ternyata gunting organ-organ yang mengalami, ini maksudnya bukan organ yang sesungguhnya ya, tapi kertas ini, kertas. Iya, gambar yang sudah saya siapkan. Nanti kalian gunting organ-organnya yang mengalami gangguan yang sudah saya sediakan tadi. Kemudian yang kedua, nama-nama gangguan itu kalian gunting juga. Kemudian yang ketiga, upaya-upaya pencegahan gangguan pada pencernaan. Itu kalian gunting sendiri. Gimana? Dia saya ke kamar mandi dulu ya Bu. Kita ini Boleh kamar mandi Bu kita itu. bolak-balik ya. Alasan itu Bu. Iya Bu, bukan pacarnya itu Bu. Paling mau nemuin siapa gitu. Iya di kelas sebelah Bu. Pacarnya. Sudah duduk aja Ita, udah 5 kali kamu bolak-balik ke kamar mandi Ita. Kemudian anak-anak kita lanjutkan. Tempel menentukan antara nama organ, jenis gangguan, serta upaya pencegahannya. Setelah selesai, silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Kemudian isi LKPD yang telah dibagikan. Jadi dalam proyek ini adalah kalian selain membuat kolase, kalian juga harus mengisi LKPD, yaitu berupa tabel, ya. LKPD yang dibagikan tadi. Kemudian mempresentasikan secara singkat hasil karya kelompok kalian di depan. Malam-malam ya Pak Gardilator. Nah, ini tabel yang Karena begini, Bu. harus kalian Bukan karena saya, karena programnya. Tabelnya bagaimana? Pak Beni Kok yang Tabelnya kadang-kadang ini ya. sore lanjut Iya. tergantung dosen. Kok sudah buat Saya enggak, kok bikin tabel? Iya, ini Pokoknya tabel ini Bapak itu masuk aja jam 7. penilaian Terserah nanti jam berapa. Nanti jam 1 penilaian tepat kreatif kalian. selesai. Kalau yang Itu ada kelas yang itu kurang, kita untuk buat penilaian satu. keterampilan Kemarin itu, kalian dan juga Hari ini kan 12 penampilan. Satu di orang saat 50 kelompok menit. kalian mengerjakan beberapa kelompok Berarti kalian loh, mengerjakan kelas 50 menit kali mungkin ada 12. satu yang Kan ada mencatat 8 jam. untuk mengerjakan Iya, 8 jam berapa itu tabel 7 jam. karena Enggak cukup kan sehari. dikerjakan Akhirnya bersamaan ini bisa nanti ya. sepakat tadi Karena malam. prinsipnya sama, Sekarang yaitu nama Nah, organ, ini. kemudian nama penyakitnya yang menyerang organ itu, Begitu, gangguan ini tergantung yang dosen. itu, kemudian upaya Ini malam harus jam 9. bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Nah, iya. Jadi gitu. Jadi silakan karena diskusi pokoknya dengan saya masing-masing. pokoknya sampai bengi, bukan pos sampai benginya. Ini kira-kira Ya karena itu siap sampai dosen. Sudah siap ya kelompoknya masing-masing ya? Kurang kita ya. Gambar-gambarnya sudah saya bagikan di kelompok-kelompoknya. Enak wis malah. Silakan Terus sampean. dipersiapkan. Lemnya juga sudah ada. Bawa semua ya lem ya. Nah, itu penting untuk menempel. Ya, Silakan ada dikerjakan. modul. Modul kalau sinau, rangkum, kirim terus keluar nilai. Nah, besok ini ada 6 modul loh. Itu disampaikan. Memang ya beda karena kan kita masih transisi antara daring luar dan daring luar. Blended lah. Oh sorry, mau PPG. Di Pak Beni, selesai saya pinjam lagi. Itu pakai itu ya. Ya, bawa laptop sendiri tapi Sebelah sih, orang. Saya Selasa pas setengah 2, berarti anak pas. Nah, saya segini-gini guys, bocah tak penting. Oh loh, yang kedua, nasib kok. Awal-awal aku masih bisa kan, aku masih turun. Anu ya, Pak Tapi sendiri ya. Aku masih Apa bisa. ya? Ayo dikerjakan sendiri. Menunggunya anak-anak tadarus. Tadi kelompoknya siapa aja dulu ini ya. Edi Bu. Belajar, LKPD, instrumen. Berapa yang digaris? Kalau kena ini sih uji Pak Jidin karo Pak Zaini. Tanda tangan kan. Tapi kita jadi tanda tangan toh.
Ada kawan saya Bu, si Edi permisi keluar Bu. Terus gimana ya caranya ini? Kesepian Bu. Iya, sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Kita kerjakan Di sendiri. rumah Bu. Tapi kalau sanggup loro ya kan orang Kalau satu. kerjakan di rumah ya mending Mana sih kurang dulu di depan bisa. ngerjakan di sebelah sana iya lah gitu ya biar cepat selesai. Ya Enggak ya. minimal normal. Iya Pak. Nanti ada 10. istirahatnya Bu. Targetnya kita bukan Ya sebentar lagi istirahat setelah pembelajaran IPA ini. Bu, terima kita jajan yang tadi ya. Nanti tak traktir loh. Itu yang Makassar ya. Oh, baik hati sekali Hilmi ini. Ibu juga ya ditraktir ya Hilmi ya. Oh, Makasih. Selamat pagi Bu. PP Pak. Sama murah Makassar, Malaysia. Sama di Malaysia. Jadi pesawat internasional paling murah. Aku tahun dulu biar kayaknya Makassar ya. Oh, paling minim paling Pokoknya murah ini ya tapi ada kesulitan. itu 325 dapat. Sekali Nggak ada, jalan. Bu. Sama Setelah Ita tadi. COVID, ada peningkatan pelayanan servis dan sebagainya. Sekitar Gimana, Ita? 800-an kali, 2 kali lipat ya. Jadi saya Jadi Ita ke kamar mandi dan balik-balik. Sama kayak air Ya, mahal. iya. Air 400 sampai. Bu Ima pinter banget Jalan. tuh loh Bu. Iya, iya masa Cuma mau ada tiket kerja. langsung dari maskapai. Yang Facebook tiket 123. Gimana? Ini Mbak Istirahatnya masih lama tak? Facebook tiket 123 enggak dia semua Sekitar tapi orang 50 maskapai. menit lagi nih, masih Oh, lama boleh. kan ini masih diskusi. Makanya toh harus makan. Jadi di Jakarta itu. Iya. Ada yang Waktu bokeh. cara buat apa? Kelasnya. Cara buat kolasenya, organ-organnya Ini yang kelima. dipotong-potong ya, digunting-gunting. Sudah digunting semua. Ini. Ini gendengnya ngikuti polanya apa Kan dari jam berapa? tidak Bu? Yang ikuti polanya, nanti tinggal tempel. Tinggal ditempel, dicocokkan antara nama organ dengan nama penyakitnya. Kira-kira kalau nama penyakitnya penyakit A, ini dicocokkan di organ yang mana, gitu. Kemudian upaya pencegahannya juga demikian. Kira-kira kalau upaya pencegahannya seperti ini lebih cocok ke penyakit yang apa? Paham ya? Ada yang tidak paham? Saya kok bingung ya Bu. Bingungnya gimana? Bingung itu loh Bu. Kalau bingung pegangan, Ya tadi tidur terus kok Bu Ima mau Bu. imam sekalinya nggak ada suara, tiba-tiba bersuara, bilangnya bingung. Nah, tadi mikir, terus bingung. Saya mikir Bu, kenapa saya bingung? Kalau bingung pegangan imam, Ada yang dipegang, Bu. Saya kok bingung ya. Kenapa saya bingung? Alasan itu Bu Imam, nggak mau ngerjakan itu. pegangan sebelahnya imam. Imam ini kan kelompoknya pinter-pinter ini, ada imam, ada ita. Sebelahnya tembok, Bu. Baiklah, sudah anak diskusinya? Anak-anak tadi sudah melakukan literasi kan ya? Sudah Bu. Iya, jadi untuk menjawab kebingungan kalian, jawabannya itu ada di buku kalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi itu bisa kalian peroleh dari literasi. Jadi movie maker, kita ayo.
Kalau memang sudah selesai semua, Oh, sing silakan cilik-cilik. dipresentasikan untuk Sing cilik-cilik apa masing-masing rekomendasi kelompok mau? ini. Siapa yang maju terlebih dahulu? Siapa yang sudah siap? Kelompok 1. Siapa yang siap? Ama mungkin? Ama, Amru. Amru dia. Ya, kelompoknya kalau udah siap. Saya silakan Bu. dipresentasikan. Kene enak ning kene, Iya, tapi aku siapa ora yang nyambi saya ya. Bu. Tak gawe ning kene iki Enggak. piye Saya rekaman. Bu ya. Nama organ lambung. Organ lambung. Nama penyakitnya mah. Upaya pencegahannya makan Aku jenenge secara hidup namanya kan. teratur. Makan teratur. Itu eh, Indo. kalian gambarnya juga harus rapi ya. Iya Bu. Harus rapi, harus urut, terus disesuaikan dengan Indi. eh, Dulu gratis nama ono berarti. penyakit dan upaya pencegahannya. Oke, bagus. Iman, Bu, ini Iwan nyebelin loh Bu. Iwan Nempel gambar lambungnya di Iwan, baru tenggorokan loh Bu. Mulut, nama penyakitnya karyawan, upaya pencegahannya, ya, upaya pencegahannya tidak makan yang panas-panas, biar mulutnya tidak sariawan. Iya betul. Mungkin kelompok lain ada yang menanggapi. Kalau sariawan itu apakah hanya disebabkan oleh makan yang panas? Kecokot, Bu. Kan? Jalan, panas jalan. Kecokot. Cepat Iya. Loh iya biasanya kecokot tuh dirasani, Bu. Gara-gara dirasani kecokot terus jadi sariawan, Bu. Itu loh biasanya Bu saya, Bu. Makan tuh biasanya dirasani nu kecokot. Iya, betul Iman. Kecokot. Kecokot itu Tulisnya gimana Bu? Tapi nggak tahu. tergigit, Penyakitnya kecokot. Kegigit. Ya. Atau gini, atau mungkin kena perlukaan, terkena perlukaan gigi gitu ya. Atau kegigit gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Kemudian, kalau bisa presentasi siapa lagi? Saya Bu, Iya, Dwi. konstipasi Bu. Konstipasi. Tadi apa konstipasi itu namanya? Sembelit. Sembelit Bu. Belit. Oke. Nama lainnya lagi ada? Gegelen Bu, gegelen. Ya, atau susah? Buram. BAB. Oke. Ini Gegelen nih. Kurang serat. Bu. Kurang minum air putih. Kurang minum air putih. Oke. Ada lagi? Mungkin kelompok lain ada yang bisa menanggapi? Kurang dua, Pak. Kurang dua. Kurang dua. Diare termasuk Bu. Iya. Kurang aktivitas Iya fisik, deh. Bu. Boleh. Gimana? Kurangnya aktivitas fisik, Bu. Kurangnya aktivitas fisik. Jarang olahraga. Ya. Ada satu kelompok lagi yang belum presentasi. Kelompoknya apa lagi ya? Atau sudah semua ya? Sudah semua, Bu. Sudah semua loh Bu. Kelompoknya Erika sudah. Oh sudah ya ini ya. Oke. Oke baiklah anak-anak. Karena kalian sudah presentasi, coba kita evaluasi ya presentasi kalian tadi. Perhatikan slide-nya. Bentar ya, ini agak lemot. Laptopnya jadul. Istirahat ya Bu, kan sudah selesai. Belum istirahat, belum selesai nih. Kita masuk ke evaluasi.
Coba diperhatikan. Kalian ini pasti sudah tahu jawabannya ini ya. Emah itu penyakit yang diakibatkan oleh pola makan yang tidak teratur. Bagaimana cara mengatasi sakit emah? Makan teratur, Bu. Makan teratur, Bu. Betul, makan teratur. Makan teratur yang bagaimana ya? Bu, Makan sehari Yang teratur itu apa ya? Bu Bati, Bu. makan secara teratur 3 kali sehari, Bu. 3 kali sehari. Sakit, Ada lagi mah, yang ada lain? sakit. Mah, sakit, mah. Sakit, mah. Kenapa Iwan? Itu. Iwan sakit? Sakit, mah. Tuh ada sakit, mah. Sakit, mah. Iya. Itu mama. Ini gangguan ini kelainan pada organ pencernaan, bukan mamamu ya. Ya, Bu. Oke. Emah ini penyakit yang diakibatkan oleh pola makan yang tidak teratur. Bagaimana cara mengatasi sakit emah? Tadi salah satunya adalah makan secara teratur. Makan teratur itu bagaimana? Makan yang mengikuti ritme jam, maksudnya jika dalam 24 jam kita ada 3 kali waktu, jadi kalian makan 3 kali waktu itu tadi. Jadi pagi sarapan, kemudian siang, kemudian malam. Jangan sampai kalian tidak sarapan, karena itu akan mengganggu ritme pencernaan kalian, yang bisa menyebabkan asam lambung meningkat, gitu ya. Kemudian yang kedua, bentar, 14. Yang kedua, jika temanmu menderita kulit, apa yang dapat kamu sarankan pada temanmu? Minum air yang banyak, Bu. Minum air yang banyak. Makan buah-buahan yang berserat. Makan sayur, Bu. Sayur, makan sayur. Kira-kira kenapa sih kok harus makan sayur? Biar tidak sembelit. Ya, Sayur tidak. banyak. Encer, Bu, encer. Encer itu karena ada apanya? Karena ada apa di dalam serat itu? Kan minum air banyak, Bu. Jadi encer kan? Ya, selain minum air, ada lagi tadi makan sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan dan sayuran itu mengandung banyak serat. Kira-kira kenapa kalau kita harus mengkonsumsi banyak serat? Ya, kita nanti tahu jawabannya di kesimpulannya, anak ya. Coba. Di sini salah satu penyakit gangguan pencernaan. Salah satunya adalah karies gigi. Tahu ya karies gigi ya? Gigisan, Bu. Iya, betul. Karies gigi ini penyakit kronis yang terjadi pada gigi. Bakteri yang paling berperan dalam menyebabkan karies adalah Streptococcus mutans. Kemudian penyakit karies gigi dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti berikut. Nah, ini ada beberapa upaya pencegahan. Ini anak-anak. Yang pertama, rutin menggosok gigi minimal berapa kali sehari? Wah, 2 kali, Bu. 2 kali sehari. Setelah makan, dan yang baik itu apa? Setelah makan Tidur. Tidur. Belum tidur. Iya, yang kedua, mengurangi makan dan minum yang terlalu manis. Manis. Ya, manis seperti imam ya. Tapi anak minum jangan dekat-dekat imam, nanti bikin karies gigi. Kemudian yang ketiga, banyak minum air putih untuk mengurangi plak yang menempel pada gigi, karena air ini untuk menetralkan ya, untuk menetralkan serta menghilangkan kotoran yang ada di dalam gigi. Kemudian yang keempat, rutin pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut minimal 6 bulan sekali. Ini wajib, adalah wajib kita untuk ke dokter gigi. Kemudian yang kedua, nah ini yang kita bahas tadi, yang kita diskusikan tadi, emah ini nama lainnya, nama kerennya gastritis ya.
gastritis adalah peradangan atau pembengkakan pada mukosa lambung. Gastritis disebabkan oleh faktor iritasi, kemudian infeksi bakteri Helicobacter pylori, kemudian ketidakteraturan dalam pola makan, terlambat makan terlalu banyak. Nah, ini yang terlalu banyak makan ini siapa biasanya nih? Imam, Bu. Imam makannya banyak ya, tapi kok kurus ya? Cacingan, Bu. Ita, Bu Guru, Ita Ita. tuh. Oh iya, Ita. Betul, makanya banyak nih. Dia tuh banyak uang jadi beli terus. Bang jajan itu, Bu. Betul. Kita kalau makan terlalu banyak itu boleh ya Ita ya, tidak dianjurkan ya. Juga. Boleh itu Bu, nanti saya suka gitu Bu. Oh gitu. Tapi ternyata Ita makan terlalu banyak itu juga bisa menyebabkan penyakit. Iya toh Bu. Nah, iya. Jadi Itu katanya tidak tadi. apalagi makannya ini banyak mengandung bumbu dan pedas. Jadi ini bisa mengiritasi lambung. Saya suka pedas Nah, Bu. ya itu jangan terlalu sering makan pedas ya, dikurangi pedasnya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya bagaimana? Jangan makan yang terlalu asam atau pedas. Kemudian mencuci tangan makan. Kemudian menghindari stres. Nah ini Nana, kalau tugas terlalu banyak kalian biasanya stres ya? Enggak Bu, saya kan tenang. Oh Ita ini memang beda sendiri ya. Jadi kalau tugasnya banyak, kemudian kita stres, maka akan menyebabkan penyakit mah. Ya makanya jangan banyak-banyak tugasnya, Bu. Oh enggak, ini tugasnya sedikit. Tadi pertanyaannya kan cuma 2 tadi. Gak usah kasih tugas, Bu. Oh, Biar nggak stres. Oke. Lanjut, yang ketiga appendicitis. Appendicitis ini terjadi karena peradangan atau infeksi pada umbai cacing atau usus buntu. Penyakit appendicitis dapat dicegah dengan apa? Meningkatkan daya imun dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin. Tidak terlalu sering buang air besar. Nah, ini biasanya kalau BAB-nya di 4, ini bisa menyebabkan appendicitis. Kemudian mengkonsumsi banyak air putih dan menjaga kebersihan makanan. Jadi intinya air putih itu sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Makanya saya sering mencontohkan jangan lupa minum yang banyak. Karena saya kalau sekolah itu saya bawa botol minum 2 liter itu gunanya yaitu tadi untuk kesehatan kita juga biar kita tidak lupa akan minum. Lanjut, yang keempat diare merangsang penderitanya untuk buang air besar secara terus menerus. Selain itu feses yang dikeluarkan masih mengandung air yang berlebihan. Kemudian diare ini juga bisa disebabkan oleh apa? Bakteri ya? Yes. Makan yang tercemar, makan makanan yang tercemar itu bisa menyebabkan diare. Bagaimana mencegahnya? Menjaga kebersihan makanan, kemudian mencuci tangan sebelum makan, kemudian memasak sayuran dan air minum sampai matang serta menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian kelima, konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit, ini yang tadi susah buang air besar itu ya, CBAB ya, terjadi karena adanya penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Akibatnya feses menjadi kering dan keras. Nah ini karena kalian sering menunda BAB. Jadi ketika kalian kebelet, ya itu jangan ditahan. Karena ketika ditahan, air yang ada di feses kalian itu nanti akan diserap oleh usus besar.
Jadi kadar air yang ada di feses kalian berkurang kan ya. Jadi mengeluarkannya susah. Itu anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Bagaimana mengupayakan atau mencegahnya? Dengan mengkonsumsi banyak makanan yang berserat. Kenapa kok makanan berserat? Karena makanan berserat ini menyerap air, kadar airnya tinggi. Jadi kemungkinan untuk konstipasi itu sangat kecil. Kemudian mengurangi konsumsi daging. Wah, ini daging ini enak ini padahal ya. Siapa yang nggak suka daging di sini? Saya nggak suka, Bu. Oh, nggak suka. Kemudian minum cukup banyak. Minum ya. Bukan berarti minum yang 1 galon sehari gitu enggak, tapi air gitu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sekarang dari kegiatan tadi kalian sudah berdiskusi, sudah membaca, sudah literasi. Kemudian bagaimana usaha kita merawat organ-organ pencernaan. Iya. Ini rangkuman dari beberapa gangguan tadi. Yang pertama adalah mengkonsumsi yang sehat. Yang sehat ini menjadi padanan, kemudian sebagai sumber energi serta sumber lemak sehat pada alpukat di biji-bijian. Yang kedua, mengkonsumsi makanan hasil olahan sendiri. Kenapa? Karena lebih higienis. Kemudian kita tidak ada bahan aditif atau tidak ada zat aditifnya, hampir tidak ada ya kalau kita masak sendiri. Kemudian jadi bahan-bahan yang segar. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan air harian. Anak-anak kalau sehari berapa liter ya atau berapa gelas? 8, Bu. 8 gelas. 8 gelas sehari. Mampu ya? Lebih, Bu. Lebih. Bagus. Kemudian feses yang dikeluarkan lebih lemak untuk mengurangi sembelit. Perbanyak makanan berserat, sayur, dan buah membuat lebih kenyang dan tidak kembung. Sembelit bisa berkurang karena serat berfungsi menyerap air. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Di sini tidak tercantum saraf tadi, tetapi tidak apa-apa. Saraf juga salah satu gangguan pada organ pencernaan dan itu membuat kesulitan kalian untuk mencerna makanan. Ya. Kalau kita sariawan susah, tidak doyan makan jadinya ya. Atau di sini tidak ada yang pernah sariawan ya? Enggak, Mana Bu. ada yang pernah sariawan, Bu. Bukan. Saya belum pernah, Bu. Aku belum pernah. Sekarang, nah nih, jangan lupa minggu depan ulangan, ya. Ulangan hariannya tentang apa? Yang sudah kita pelajari tadi apa saja? Sistem pencernaan. Ya. Di beberapa minggu kemarin itu kita sudah belajar tentang nutrisi, kemudian kita juga belajar tentang organ-organ pencernaan, baik itu organ utama maupun organ pembuluh, kemudian gangguan pada organ pencernaan. Jadi minggu depan ulangan harian tentang sistem pencernaan manusia secara keseluruhan ya Nana ya. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Soalnya berapa, Bu? Soalnya ada 10. Ya, Soalnya Bu. ada 10 uraian. Bentar, ini laptopnya lemot. Ini siapa ya kira-kira ya? Oh, ya. Ini temannya Ita ini kayaknya ya. Ya Bu, benar itu. Iya. Nah ini tadi nggak dapat kelompok loh.
Kasihan. Foto saya masih muda ini. Sama aku. Foto saya waktu SMA. Oh, Fotonya Foto Iwan saya masih katanya SMA. Bu. Waktu SD. fotonya Iwan ini. Iya waktu SD. Foto saya masih SMA. Oke ya. Waktu SMA dulu Itu begini fotonya foto Iwan saya. pada masih SD itu Bu. Berarti sekarang sudah di operasi plastik jadinya seperti itu ya, Iwan ya. Ya. Itu aslinya Iwan dulu. Yang ini nggak asli berarti Bu. Yang sekarang nggak asli Bu. Iya, yang sekarang ya. Oplas. Langsung Bu. Oke. Terima kasih untuk kerja keras anak-anak hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan mari kita ucapkan sama-sama Alhamdulillah. Alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh istirahat ya Bu. Boleh. Ayo Yumi katanya tadi mau traktir. Yuk keluar yuk. Teman-teman, silakan memberikan tanggapan, masukan utamanya ya, masukan yang membangun untuk kesempurnaan netizennya. Ya, rekaman 45 menit ya, ini sudah cukup panjang. Mungkin ada satu atau dua yang memberikan tanggapan. Kalau saya pribadi, sudah bagus Bu ya. Santai, relax ya. Pokoknya saya nggak ngomel-ngomel loh ya ini saya memuji loh ya. Bagus. Tuh, apalagi sudah 45 menit. Kalau 20 menit saya omelin Bu. Karena ini 45 menit. Jangan ngomel Pak. Enggak Bu. Nggak akan diomelin. Ya. Yang penting, nah ini sudah berjalan dengan bagus. Sintaknya juga sudah jelas. Organisasinya juga sudah bagus. Oke. Terus ini apa namanya terkait info ya langsung terkait dengan pengiriman link video ini. Saya komunikasi dengan Bu Indah. Saya tanya apakah boleh yang itu ada link YouTube. Alasannya karena di kelompok A itu karena waktunya mepet, kemudian juga hanya saya bantu memasukkan ke link YouTube, jadi hanya nanti yang diunggah. Tahu jawaban beliau? Kalau sampai ke YouTube, keren katanya gitu ya. Jadi artinya udah selesai. Jadi nanti dari saya kirim ke jenengan itu berupa link. Ya sudah itu jenengan upload sendiri. Ya. Artinya ini sudah selesai. Karena begini, kalau harus motong lagi, motong itu butuh waktu, butuh aplikasi. Mohon maaf ya, butuh kemampuan, waktu lagi itu yang penting kita belajar. Iya Pak, malah bingung nanti kalau motong-motong. Ya hari ini belum bikin Pak. Belum. Untuk yang miliknya Bu Hilmi barusan selesai unggah. Untuk miliknya Pak Edi proses. Indah juga sudah, tapi belum saya kirim ke WA. Antar lagi nggih. Lagi aja. Kita kirim. Nah, Enggak nanti apa-apa. Kirim. Jumatan dulu. Tapi insya Allah gini, artinya hari ini saya kirim itu sudah dalam bentuk link, jenengan tinggal unggah, tidak perlu artinya selambat-lambatnya sampai selesainya acara ini artinya itu sudah jadi, sudah siap di-upload sudah. Oke. Ribet sih. Nggak ribet. Gitu Bapak Ibu, karena ini sudah waktunya sholat Jumat untuk Bapak ya. Saya tawarkan ini kita break atau panjenengan ibu khususnya lanjut. Saya baru ngerekam dari sini.